Dua kali kena geser, Barcelona di posisi ketiga di klasemen. Barcelona menutup tahun 2024 dengan berada di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol setelah dua kali kena geser dalam waktu singkat oleh Atletico Madrid lalu Real Madrid. Dalam pertandingan La Liga 2024-2025 Jornada 18, Barcelona harus menelan kekalahan 1-2 ketika menjamu Atletico. Hasil itu membuat Barca juga harus turun takhta. Dengan keberhasilan meraih 3 poin dengan mengalahkan Barcelona, Atletico berhak naik ke puncak klasemen Liga Spanyol dengan 41 poin. Barca kena geser ke posisi kedua lewat 38 poin. Tidak berhenti sampai situ. Dalam waktu singkat, Barca kembali kena geser. Hal itu terjadi setelah Real Madrid meraih kemenangan dengan skor 4-2 ketika melawan Sevilla. El Real berhasil membuat raihannya menjadi 40 poin, alias 1 angka lebih banyak ketimbang Barcelona. Dengan kata lain, Barcelona pun harus rela kena geser lagi. Barca kini menempati posisi ketiga papan klasemen Liga Spanyol di akhir tahun ini, setelah 2 kali kena geser klub-klub kota Madrid. Lewandowski jadikan kekalahan Barcelona dari Atletico sebagai pembelajaran. Barcelona harus menelan pil pahit setelah kalah dramatis dengan skor 2-1 dari Atletico Madrid dalam laga lanjutan La Liga pada hari Sabtu, 21 Desember. Gol kemenangan Alexander Sorloth pada menit ke-96 tidak hanya memastikan ATM naik ke puncak klasemen, tetapi juga membuat Barcelona terpuruk dengan hanya 1 kemenangan dari 5 laga terakhir mereka di La Liga. Robert Lewandowski mengungkapkan suasana ruang ganti yang penuh kekecewaan usai kekalahan ini. Berbicara kepada Eleven Sports, striker asal Polandia itu berkata, "Saya pikir ruang ganti penuh amarah. Kami memainkan pertandingan yang bagus. Pertandingan tampak hebat di babak pertama dan juga di babak kedua. Mereka menciptakan situasi setelah kesalahan kami. Di menit terakhir, skor imbang dan kami bermain seolah-olah kami kalah di final dan harus mencetak gol dengan cara apapun." Lewandowski juga menyoroti pentingnya menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi tim yang didominasi oleh pemain muda. Musim ini masih panjang. Kami mengalami beberapa kekacauan. Dengan tim yang muda, performa meningkat. Kami bermain bagus melawan Atletico, tetapi kami kalah. Ini pelajaran bagi kami. Kami melewatkan kemenangan. Kekalahan dari Atletico menambah daftar masalah bagi tim asuhan Hansi Flick yang saat ini berada di urutan ketiga, tertinggal dari Atletico dan Real Madrid. Barcelona kini memiliki waktu untuk merenungkan performa mereka selama jeda musim dingin. Pada awal Januari, Barcelona dijadwalkan menghadapi klub divisi bawah Barbastro di Copa del Rey. Setelah itu, mereka akan berlaga melawan Athletic Bilbao di semifinal Supercopa de Espana sebelum kembali ke La Liga untuk menghadapi Getafe pada 18 Januari. Pau Cubarsí sebut penyebab kekalahan Barcelona atas Atletico. Beberapa menit setelah peluit akhir pertandingan melawan Atletico Madrid, tidak ada pemain yang memilih untuk berbicara kepada media, tetapi Pau Cubarsí mengambil kesempatan untuk berbicara kepada Barawan. Bek tengah muda itu yang tampak frustrasi dan kesakitan setelah kekalahan di menit-menit terakhir, berbicara kepada media, menyampaikan pendapatnya tentang kekalahan tersebut. Cubarsí mengakui bahwa kekalahan itu terasa seperti salah satu kekalahan terberat musim ini, terutama mengingat cara tim bermain.
Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka telah memainkan permainan yang luar biasa, detail-detail kecil menyebabkan kekalahan mereka membuat kekalahan ini sangat sulit diterima sebelum jeda Natal. Ini bisa menjadi kekalahan terberat musim ini. Kami memainkan permainan yang hebat tetapi karena beberapa detail kami kalah, analisis Po Cubarsy. Kekalahan itu membuat Barcelona hanya memiliki 5 poin dari 21 poin terakhir mereka yang merupakan statistik yang mengkhawatirkan bagi skuad. Meskipun mengalami kemunduran, Cubarsy tetap optimis, percaya bahwa jeda singkat yang akan datang dapat bermanfaat bagi tim. Tim akan bermain baik dengan jeda untuk melakukan riset dan memutus hubungan, imbuhnya. Dalam suasana yang lebih tenang, Cubarsy merenungkan apa yang salah selama pertandingan. Ia menunjukkan 2 area kritis di mana tim gagal. Pertama, kesalahan individu di lini belakang sangat merugikan, dan kedua, kurangnya ketepatan di sepertiga penyerangan membuat mereka tidak dapat memanfaatkan peluang. Kami membuat kesalahan individu di lini belakang dan kami kurang akurat di lini depan. Kekalahan ini tidak dapat dijelaskan, tetapi itu adalah kesalahan kami. Kami memang payah, tetapi kami harus melewati pertandingan ini untuk memulai tahun 2025 dengan segalanya, tambahnya. Luis Diaz dikaitkan dengan Barcelona di tengah negosiasi kontrak dengan Liverpool. Penyerang sayap Liverpool Luis Diaz kembali menjadi perbincangan di dunia sepak bola setelah kabar terbaru mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Barcelona. Pemain asal Kolombia itu dilaporkan sedang dalam pembicaraan terkait perpanjangan kontrak dengan Liverpool, meskipun diskusi tersebut disebut-sebut menemui hambatan dalam beberapa pekan terakhir. Media Spanyol Antena 2 menyebut bahwa meskipun kontrak Diaz di Liverpool masih berlaku hingga Juni 2027, terdapat kemungkinan dia akan mempertimbangkan opsi untuk bergabung dengan Barcelona di masa depan. Kabarnya pemain berusia 27 tahun tersebut tidak terburu-buru untuk hengkang dari Anfield, namun dia tetap membuka peluang pindah jika situasinya mendukung. Di bawah arahan pelatih Arne Slot musim ini, dia tampil impresif dengan mencetak 9 gol dan mengemas 3 assist dari 22 penampilannya di berbagai kompetisi. Ketangguhan fisiknya juga menjadi nilai tambah mengingat dia hanya melewatkan 2 pertandingan sejak bermain dalam 37 laga Premier League musim lalu. Slot memanfaatkan fleksibilitas Diaz termasuk menempatkannya sebagai penyerang tengah di beberapa kesempatan. Sementara Liverpool masih memprioritaskan negosiasi kontrak untuk pemain seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold yang masa kontraknya habis pada Juni mendatang. Pembicaraan dengan agen Diaz tetap menjadi perhatian. Walaupun negosiasi tidak mendesak, laporan tentang ketertarikan klub lain, terutama di tengah hubungan dengan Barcelona, membuat situasi ini menjadi lebih relevan. Barcelona sendiri dikabarkan belum mengambil langkah konkret terkait Diaz, terutama karena tantangan finansial yang masih melanda klub tersebut. Harga transfer yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun juga dianggap menjadi penghalang. Meskipun demikian, laporan lain menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain dan AC Milan juga masuk dalam daftar klub yang mungkin mengejar tanda tangan pemain Kolombia itu. Di sisi lain, Barcelona saat ini lebih fokus pada Nico Williams dari Athletic Bilbao untuk memperkuat lini serang mereka. Dengan pemain seperti Raphinha dan Lamine Yamal yang sudah tampil baik di sektor tersebut, manajemen Blaugrana belum memberikan perhatian besar pada kemungkinan merekrut Diaz. Usai kemenangan 2-1 Liverpool atas Southampton di semifinal Piala Liga Inggris, pelatih Arne Slot memberikan komentar tentang peran penting Luis Diaz bagi skuadnya. Menurutnya, meskipun Diaz lebih sering bermain sebagai pemain sayap, dia juga mampu tampil baik sebagai penyerang tengah. Slot menambahkan bahwa kehadiran Darwin Núñez dan kembalinya Diogo Jota dari cedera memberikan banyak pilihan di lini depan, namun Diaz tetap menjadi pemain kunci dalam strategi tim.